Selamat pagi. Sini kita akan membahas mengenai mata kuliah pengantar Anies Rangkaian. Materi kita yang pertama, pertemuan kita ini bahas sistem satwa dan konversi satuan. Itu ada 2 kali pertemuan. Di pertemuan kedua ini akan kita bahas kita bahas videonya. Dimensi dan satuan dasar, besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok itu apa? Besaran pokok adalah besaran yang satu ini tertetapkan terlebih dahulu dan tidak bergantung pada besaran lain. Berarti dengan kata lain, besaran pokok itu adalah besaran inti. Ada berapa? Ada panjang, besaran pokok, satuan dasar notasi. Jadi satuan dasarnya besaran panjang, satuannya meter, notasinya M. Kemudian massa, waktu, suhu, arus listrik, intensitas cahaya, jumlah dat. Ini dia berdiri sendiri. Kemudian ada nama besaran turunan. Besaran turunan itu adalah gabungan dari 2 atau lebih besaran pokok. Jadi sebagai contoh, luas Luas itu kita bisa lihat rumusnya apa? Luas itu rumusnya panjang dikali lebar. Panjang dikali lebar. Satuan dapat dari mana? Kita coba lihat ya. Kita lihat luas. Luas simpulnya A. Luas A. Rumus A. Rumus luas itu apa? Panjang dikali lebar. Panjang itu satuannya apa? Panjang itu kita satuannya adalah meter. Luas panjang kali lebar. Panjang kali lebar. L itu lebar, satuan lebar itu apa? Meter. Meter kali meter apa? Meter kali meter itu akan hasilkan meter kuadrat. Berarti dia luas ini adalah gabungan dari 2 buah satuan panjang, bukan gabungan dari 2 buah satuan panjang. Contoh yang kedua, coba kita lihat satuannya massa jenis, volume, panjang kali lebar kali tinggi. Coba sekarang kita lihat bagi contoh, coba lebih jelas. Kita ambil gaya. Kita ambil kecepatan. Kecepatan rumusnya apa? Kecepatan V. Kecepatan sama dengan apa? Rumus dari kecepatan jarak S per T. S itu jarak termasuk kategori satuan panjang. Satuannya apa? Jarak itu satuannya meter. Waktu itu satuannya detik. Besaran pokok hasilnya satuannya adalah meter per detik, atau kadang lebih gampang tulis M S pangkat min 1. Dimana min 1-nya ini dimana min 1-nya tidak perlu lagi saya terangkan, karena saya rasa waktu di SMA pernah dibahas. Lalu contoh yang kedua, yang selanjutnya coba kita bahas. Satuannya adalah percepatan. Kecepatan dikali waktu. Percepatan itu satuannya A. Percepatan itu adalah A sama dengan kecepatan dibagi waktu. Jadi satuannya apa ini? M. Kecepatan satuannya ms min 1, ini dia, per waktu satuannya S. Hasilnya apa? Meter, S nya min 1, ini
ini S-nya lagi naik, S min 1, hasilnya adalah M S pangkat min 2, atau tulisnya jadi M S pangkat 2. Terus ya, SMS pangkat 2. Ya. Coba kita lihat lagi yang lain. Ya. Coba bicara ke listrik dan seterusnya. Bisa kita bahas. Gaya sama dengan seterusnya. Daya kilogram meter kuadrat per detik. Ya, dari mana Kang ini? Kita bicara ya. Kita tahu daya itu adalah usaha per waktu. Ya. Sedangkan usaha itu kilogram, satuannya kilogram meter kuadrat per S kuadrat dikali ada perpindahannya. Inilah satuan dari daya. Dan seterusnya, silakan anak-anak sekalian untuk menemukan ya materi ini. Karena saya coba minta kalian tugas kalian selanjutnya ini ya, saya tugas pun nggak apa-apa. Teruskan lagi ya. Nah, sekarang yang empat itu adalah konversi satuan ya. Ini ada satuan panjang, waktu SMP saya rasa bahas tangganya kilometer, hektometer dan seterusnya ya, sampai ke milimeter. Dengan satu kali lompatan ini ya, satu kali lompatan ini banyak. Kalau keempat ke bawah, turun ke bawah dia dikalikan 10, jadi 1 kilometer 10 hektometer. Satu kali lompatan, 2 kali lompatan ya, kalau dia 2 kali lompatan ya, kalau dia 2 lompatan dia berarti lompat 100. Kalau ke bawah dia kali 10, kalau di atas dibagi 10 ya, di kelipatan dibagi kelipatan 10. Sekali lompat ke atas 10, 2 kali lompat berarti dibagi 100. Itu juga satuan berat ya. Satuan intinya ini ke bawah, saya rasa waktu kita bahas lagi. Satuan luas juga ya. Kalau dia luas, ini dia satu lompatan ke bawah dikalikan 100. Satu lompatan naik ke atas dibagi dengan 100. Volume hampir sama. Kalau volume itu dia bedanya, dia itu sekali lompatan dia satu kali turun dikali 1000. 2 kali turun berarti 1 juta. Ini soalnya kita konversi 12 km menjadi cm. Kita coba ambil contoh ya. 12 km menjadi cm. Contoh, kita coba melihat 12 caranya ya, caranya 12 km 12 km kita mau merubah dia menjadi satuan sentimeter. Bagaimana caranya? Caranya 12 nya kita isi dulu sama kilometer ke senti. Kita coba lihat ya, kilometer ke senti dia berapa lompatan kah dari kilometer ke sentimeter ya, kilometer ke senti ya. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5 1, 2 ya, 3, 4, 5 berarti ada 5 lompatan. Berarti 5 lompatan itu 100.000. Berarti 5 lompatan, jadi lebih gampangnya 10 pangkat 5. Berarti 5 ini adalah 5 kali lompatan. Jadi hasilnya 12 ya, 12 kali 10 pangkat 5 cm. Itu hasilnya ya. Terus lagi
Itu 1.200.000 cm dapatnya dari mana? Coba kita lihat ya. Ini 1.200.000. Notasi ilmiah ini salah. Ini benar tapi salah. Notasi ilmiah dia salah. Dia harus ada sini dia. Mengatur notasi ilmiah dia harus dibuat 1,2 ya, harus ada koma di sini, tidak boleh 12. Harus dibuat 1,2. 1,2 ini kita kalikan dia dengan 10. Kenapa? 1,2 kali 10 12 kali ini kita pindah 10 pangkat 5. Hasilnya berapa? 1,2 kali 10 pangkat 6 cm atau sekitar 1.200.000 cm ya. Lagi ada satu ini ya, satu yang pentingnya ini yang umum, ada ketentuan. Misalnya kita diminta untuk mencari ya satu, sini ada ketentuan 1 feet sama dengan berapa meter ya. Misalnya kita disuruh cari 10 feet itu berapa meter ya. 10 feet 10 feet sama dengan berapa meter. Jadi gimana caranya kita? Nah, untuk pertama kita perhatikan dulu ketentuan. 1 feet sama dengan 0,3048 meter. Kita buat dulu 1 feet tambah ketentuan, hubungannya apa? 1 feet itu sama dengan 0,3048 meter. Itu udah 30 itu merupakan hubungan antara feet dan meter. Nah, jadi kalau ada 10 feet kita cukup sederhanakan aja ya, ini dia ketentuannya, ini hubungannya, kita cari hubungan dulu. Maka 10 feet sama dengan berapa meter. Langkah yang pertama kita lakukan adalah angka 10 ini kita masukkan dulu. 10 feet ke meter kali feet ke meter, ini dia 1 feet ini sekian meter. 1 feet sama dengan kita kalikan dia dengan 0,3048. Jadi feetnya ini kita rubah ke meter, yaitu hubungannya 1 feet 0,3048. Jadi 10 dikalikan 0,3048 itu berarti hasilnya sekitar 3,048 meter ya, itu dia cara mengkonversi satuan. Lalu misalnya 1 inci 25,4. Nah, ini misalnya kita mau kita cari 10, misalnya kita mau buat 10 inci itu sama dengan berapa meter ya. 10 inci, kalau 10 inci berapa meter? Ini misalnya 10 inci berapa meter? Lihat ya, 10 inci berapa meter? 10 inci sama dengan berapa meter? Kita lihat ada hubungannya enggak? Oh, ternyata dia 1 inci hubungannya 25,4 mm. Hubungan yang mendekati adalah 1 inci 25,4 meter. Hubungannya 1 inci sama dengan 1 inci 2,5
milimeter. Nah, kita tahu di sini 1 inci sama dengan 25,4 mm. 1 inci 2,54 mm. Nah, sekarang kita lihat untuk merubahnya ini ke meter tidak ada hubungannya, tapi milimeter ini ada hubungannya. Kita bisa tahu ya, berarti kita tahu bahwa 1 meter itu sama dengan 1000 milimeter. Nah, cari ada hubungan langsung meter, tapi ini ada hubungannya ke milimeter, punya hubungan ke meter. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah kita rubah dulu inci ini ke milimeter. Ya, kita rubah dulu. Maka langkah pertama kita rubah dulu yang 10 inci ini sama dengan berapa milimeter? Kita rubah. Berarti kalau kita rubah ke milimeter berarti 10 nya tetap, inci ke milimeter. Inci ke milimeter 2,54, berarti 10 dikali inci ke milimeter 2,54. Berarti ini hasilnya adalah 25,4 milimeter. Nah, jadi sekarang kita harus merubah. Jadi ini kita rubah dulu 25,4 milimeter itu sama dengan berapa meter. Kita rubah jadi carinya 25,4. Nah, sekarang milimeter ke meter naik 3, berarti itu dikalikan dengan 10 pangkat min 3 meter. Ini kita rubah secara notasi ilmiah, berarti 2,54 kali 10. Kenapa saya buat ini ya, karena 2,54 ini harus komanya di sini, tidak boleh komanya di sini kan notasi ilmiah. Maka 2,54 kali 10 sama dengan 25,4. Ini kan sama, 25,4 sama 2,54 kali 10 dikali 10 pangkat min 3 meter. Hasilnya sama dengan 2,54. Ini kali jadi 10 pangkat min 2 meter. Ini berarti kesimpulannya apa? 10 inci mana? 10 inci itu sama dengan 2,54 kali 10 pangkat min 2 meter. Ya. Nah, teruskan lagi. Ini nanti tinggal latihan lagi. Nah, satu daya listrik, frekuensi ini daya listrik, frekuensi hertz, daya listrik watt, satuannya rumusnya joule per detik. Ya, joule itu energi per waktu, tegangan listrik volt, kapasitor dan seterusnya. Ya, daya listrik itu, energi listrik itu joule. Energi kWh, kilowatt hours. Ya. Teruskan lagi. Nah, ini dia. Ini sumber satuannya ya. Lalu kita bahas. Mili, kilo, tera, giga. Jadi ini tadi kan kali-kalinya 10, ini dia kali-kalinya langsung, pengubahannya langsung perkaliannya 6 atau perkaliannya kalikan kelipatan 3 atau pembagiannya kelipatan 3. Contoh ya,
coba lihat sebagai contoh. Nah, misalnya 10 kilo ampere. Maaf, kita buat aja 10 ampere. 10 ampere ini sama dengan berapa kilo ampere? Tahu? Sederhana, kita usah ini, kita buat contohnya sederhana yang aja, misalnya 1 kilo ampere itu sama dengan berapa ampere? 1 kilo ampere, kita tahu ya, kalau kilo tadi dia langsung kilo satuan utamanya, ini di sini seharusnya ada satuan utama ya, berarti kalau dia kilo ini ya, kalau bisa ampere, bisa watt, bisa apapun ceritanya. Jadi sebetulnya biar lebih diperjelas statusnya, ini ibaratnya ini kita bahas ya. Tadi kalau di sini ada ampere, di sini seharusnya adalah kilo ampere. Ini ada mili ampere, ini mikro ampere. Ini di atas apa? Di atas kilo itu ada M besar, mega ampere. Atau ini kalau kilo berarti dikalikan 10 pangkat 3, mega 10 pangkat 6, ini 10 pangkat min 3, ini dia 10 pangkat min 6. Jadi kalau ada persoalannya 1 kilo ampere ini sama dengan berapa ampere, kita bahasanya langsung sama dengan 1 tetap, kita ke sini kilo ke ampere itu 10 pangkat 3, berarti hasilnya adalah 10 pangkat 3 ampere. Misalnya ada tertulis 1 farad sama dengan berapa nano farad. Coba kita lihat lagi, farad ke nano, ini di sini berarti ya, di antara ini di sini intinya ke nano ke nano berarti pangkat 3 min, kalau nano dia min 9. Jadi kita lihat lagi, kok dia ke nano berarti 9 ya. Jadi kita buat misalnya tambahin ya 1 nano, 10 nano misalnya. Kita coba lihat, misalnya kita buat 10 nano, 10 farad sama dengan berapa nano? 10 tetap, atau kita buat 20 aja, kita kasih 10 aja. 20 farad berapa nano? 20 nano itu kita tahu kalau nano itu 10 pangkat min 9. Lihat, kali farad ke nano farad 10 pangkat min 9, berarti hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat min 8 nano farad. Kali 10 pangkat min 8 nano farad. Lalu di sana ada contoh lagi. Kita coba lihat ya, misalnya 20 milihenry, 22 milihenry itu sama dengan berapa henry? Ya, itu berapa henry? Jadi ini sama dengan 22
kali mili Henry ke Henry itu 10 pangkat min 3 Henry. Atau mungkin kita akan buat pada kondensator 22 mikrofarad ini sama dengan berapa farad? Coba lihat ya, 22 mikro ke farad. Ini mikro. Kalau mikro berarti 10 pangkat min 6 ya. Nah ini dia farad, mikro ke farad, berarti dia naik, nanti dibagi kayaknya saya melakukan kesalahan ini. Bentar ya, saya coba balik halaman dulu ya, khawatir saya melakukan kesalahan. 20 farad sama dengan sorry saya melakukan kesalahan ya. Itu bagus sama di sini, ini salah saya, pantas saya ada salah, maaf. Itu lagi ya. 20 farad berapa nano? Farad ke nano, lompatnya kalau kita hitung ini ya, nano pertama satuannya itu adalah farad, di bawah farad itu mili farad, kemudian mikrofarad, nano farad. Nah, dari farad ke sini sampai sini 1, 2, 3 kali melompat. Dia 3 kali melompat ke bawah, berarti karena 3 kali lompat berarti 10 pangkat 9, berarti 2 kali 10 pangkat 9 nano farad, atau 2 kali 10 pangkat 10 nano farad ya. Itu juga ini kesalahan lagi ya, saya terangkan. Mili sama seperti ini, berarti Henry mili Henry, berarti dia lompatnya cuman 10 kali 1 kali lompat 10 pangkat 3, berarti 10 dari mili Henry ke Henry, berarti dia ke atas ya, karena dia ke atas. Mili Henry ke Henry, mili Henry berarti ini ke atas, dia ke atas berarti 10 pangkat min 3, berarti ini pas 22 mili Henry berarti 10 pangkat min 3 Henry. Ini jadi 2,2 kali 10 pangkat min 3 Henry, atau jadi sama dengan 2,2 kali 10 pangkat min 2 Henry. Ya, kesalahan tadi halaman berapa ini? 7 halaman 8 ya. Halaman 9. 2,2 mikrofarad naik ke atas ya. Mikro kita lihat ya. Kalau mikro ini sampai ke sini, mikro ini farad, mili, mikro, berarti dia kalau dia ke farad, mikrofarad ke farad 1 kali 2 kali, berarti ini sama dengan 10 pangkat min 6, berarti mikrofarad ke farad kita kalikan 10 pangkat min 6 farad ya. Itu dia jawabannya. Dan terusnya lagi rangkaian listrik, usaha listrik ini teori aja, di ya, daya
dibagi waktu. Daya itu energi dibagi waktu. Jadi kita coba lihat ya. P sama dengan W per T, atau P sama dengan W energi sama dengan daya kali waktu. Ini satuannya adalah joule. Atau satuannya, kadang kita akan lihat di listrik itu satuan adalah kWh, bukan joule tapi dia kWh. Kenapa? Lihat ya, satuan daya apa? Satuan daya watt. Satuan waktu bukan detik tapi jam. Kan untuk energi listrik dia dibuatnya adalah satuannya adalah kWh. Terasa itu dulu pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum. Kita bahas lagi pertemuan selanjutnya. Terima kasih.